Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Sesuai dengan prediksi saya kemarin bahwa beberapa hari ke depan dari 2 hari yang lalu begitu, eh, isu tentang Wush ini akan mulai meramaikan isi YouTube ya, dan memang ini diinisiasi salah satunya oleh media-media lokal begitu, media-media mainstream. Saya tidak mengatakan media sosial begitu ya. Yang kemudian beberapa media sosial sudah mengikutinya, termasuk media-medianya Termuls itu sudah ada masuk ke sana, ke dalam ranah Wush ini. Nah, menarik karena tadinya ya saya pikir ini agak lambat begitu. Biasanya ada isu pagi itu malamnya langsung meledak begitu. Ini beberapa hari dulu. Dan ada isu yang mulai dinaikkan juga, yaitu tentang sakitnya Pak Jokowi. Ya, Jokowi ini sedang sakit. Itu sudah lama memang sakitnya, tetapi sakit yang ini sakit yang berkenaan dengan kemampuan motoriknya Pak Jokowi. Ini mungkin baru beberapa hari kemarin ya. Nah, entah apa sudah ada isunya itu sejak lama atau tidak. Kalau dulu itu kan isunya mengenai penyakit kulitnya Pak Jokowi begitu ya, sampai katanya nggak bisa terkena oleh matahari begitu dan lain sebagainya. Nah, ini saya lihat ada sedikit persinggungan begitu ya. Kenapa? Karena mantan presiden kita yang dulu tuh, presiden kedua Indonesia almarhum Bapak Soeharto, itu kan sudah disepakati lah perilaku korupnya begitu ya. Itu sudah disepakati itu. Nah, dan pengadilan atau katakanlah proses pengadilannya Pak Soeharto itu tidak pernah tuntas karena beliau keburu sakit. Nah, ini ya, apa yang terjadi kepada Pak Jokowi ini harus dipercepat. Karena saya lihat begitu, Pak Jokowi ini memang kesehatannya semakin menurun. Malah kalau misalkan kita bandingkan dengan tahun lalu saja, ini kondisi kesehatannya menurunnya itu sangat drastis. Apalagi kalau kita bandingkan dengan 3 tahun yang lalu, yang mana biasanya presiden itu kalau sudah pensiun seharusnya mereka itu tambah segar begitu, karena pikirannya berkurang. Seperti Pak SBY misalkan ya, menjadi produktif di dalam bidang yang beliau sukai itu, di dalam bidang seni. Atau Pak Habibie misalkan begitu ya, atau Gus Dur almarhum yang beliau itu setelah lengser jadi presiden banyak warawiri ke talk show dan memang sehat begitu terlihat. Nah, Pak Jokowi ini baru 1 tahun saja lengser dari pemerintahan itu sudah dropnya jauh sekali. Nah, penyakit yang beliau idap saat ini yang mungkin sudah banyak orang yang notice tetapi belum seviral penyakit kulitnya itu adalah speech delay ya. Speech delay itu agak lama berpikir di dalam berbicara begitu. Malah kadang dalam kasus tertentu kalau sudah parah itu suka terbulak-balik begitu antara satu diksi dengan diksi yang lain ya, satu kosakata dengan kosakata yang lain. Dan saya itu bertanya ya kepada ChatGPT yang banyak atau yang pernah mengalami gangguan seperti ini itu diantaranya Muhammad Ali, Bruce Willis, Ronald Reagan dan Terry Jones. Nah, ini kan Parkinson tuh penyakitnya itu kesananya. Tapi saya menanyakan siapa politikus yang memiliki penyakit ini. Nah, itu dikatakan politikus yang memiliki penyakit ini adalah Joe Biden, Ronald Reagan, Gabriel Giffords, John McCain dan Hugo Chavez. Nah, saya melihat ya dari kelima orang yang disebutkan tadi itu ada benang merahnya. Benang merahnya itu di dalam ambisi politik yang sangat besar. Maka saya tanyakan di sini, mereka sama-sama memiliki ambisi politik yang kuat meskipun pilihan politik mereka tidak populer. Kata ChatGPT, benar sekali kelima tokoh itu punya keteguhan politik tinggi bahkan saat pandangannya tidak populer atau beresiko. Seperti Biden, terus maju meski sering diremehkan karena gagap dan usia. Reagan awalnya dianggap selebritas tanpa kredibilitas politik. Giffords berjuang lagi di publik meski kehilangan kemampuan bicara.
McCain sering menentang partainya sendiri demi prinsip. Chavez menentang dominasi AS dan sistem ekonomi global arus utama. Jadi saya lihat di situ ada dari politikus-politikus ini ada benang merahnya. Benang merahnya itu syahwat politiknya itu sangat besar, begitu terlalu besar. Entah bagaimana rasanya menjadi politikus dengan syahwat politik yang sebesar itu ya, karena saya tidak pernah mengalami itu dan naudzubillahi min dzalik, mudah-mudahan tidak pernah mengalami hal itu. Nah, saya mau memperlihatkan dulu misalkan ya, ini yang kita deteksi bisa sama-sama dari mulai cara berjalannya Pak Jokowi sampai yang paling yang paling akhir ini, yaitu berbicaranya Pak Jokowi. Jadi bisa dilihat dari cara berjalan dan cara berbicaranya. Yang mana ya, kita setelah itu, setelah video ini, saya akan juga menampilkan bagaimana sebetulnya proses pengusutan terhadap kerugian negara ini bisa dimulai dari proyek WUSH kepada Pak Jokowi dan Pak Luhut begitu. Ini kita akan lihat dulu ya, supaya kita tahu penyakit apa yang kita maksud. Ini adalah Joe Biden yang mana dia itu tertatih-tatih tatkala dia berjalan tuh. Kayak ini di pantai ya. Nah, oke. Dan ada yang terkenal ya, Joe Biden itu tatkala berlari ke plane, ke pesawat itu, ke tangga pesawat itu terjatuh. Dan banyak sekali perbuatan-perbuatan Biden yang aneh-aneh itu, seperti menyalami tapi nggak ada orangnya begitu ya. Kemudian berjalan salah arah, harusnya melalui pintu keluar malah melalui pintu masuk. Kemudian salah menyebut, nih saya maksud tadi begitu, kosakata sudah terbolak-balik, salah menyebut nama presiden. Presiden Meksiko disebutnya Sisi begitu. Nah, ini Biden saat dia itu banyak salah di dalam berbicara ya, dan banyak delay begitu. Fine. It's as good as it's been over the years. I've been speaking to him for 30 years. There is some movement, and I don't want to, well, maybe choose my words. There's some movement. There's been a response from there's been a response from the opposition. Oke, itu bisa terlihat lah ya bagaimana stutteringnya. Nah, saya tadinya mau memperlihatkan juga bagaimana cara berjalannya Pak Jokowi, cuman cari sendirilah ya, supaya bagian Anda sendiri itu yang mencari. Saya mau memperlihatkan ini yang menjadi isu, bagaimana Pak Jokowi ini sudah stuttering juga di dalam berbicara dan ada delay sampai 2 kali di dalam satu sesi begitu. Ini Pak Jokowi. Dari kader PSI arahan apa Pak yang diberikan kepada kader PSI? Iya, sesuai yang saya sampaikan di Kongres bahwa saya akan full mendukung PSI dan akan bekerja keras untuk PSI. Sehingga saat di Bali saya diminta untuk memberikan apa ya? Coba lihat. Berapa detik ini? Ini diam semua ini. Rapat. Memberikan arahan. Nah, tentang kerja-kerja politik di PSI. Oke, sebentar ya. Coba lihat itu. Itu lama sekali loading begitu ya. Apa yang terjadi? Saya dengan penuh keprihatinan ini berbicara ya, karena saya menginginkan Pak Jokowi itu sehat-sehat saja, supaya bisa diusut tuntas begitu orang-orang yang berada di belakangnya Jokowi, karena Jokowi ini tidak bekerja sendirian di dalam beberapa kemungkinan merugikan negara. Beliau itu bekerja dengan banyak orang. Mudah-mudahan beliau sehat supaya memang bisa diusut kasus ini begitu ya. Saya tidak mau dulu masuk ke dalam teori konspirasi apa yang terjadi di belakang sakitnya Pak Jokowi ini. Cuman kalau kita lihat sekali lagi, coba kita teliti nih, bagaimana beliau itu sangat besar di dalam ambisi politiknya nih. Sesuai yang saya sampaikan di Kongres bahwa saya akan full mendukung PSI dan akan bekerja keras untuk PSI. Tuh, full mendukung PSI dan akan bekerja keras untuk PSI.
sudah sepuh, bukan sepuh ya, Pak Jokowi ini masih muda loh kalau dihitung-hitung dalam umur itu berarti masih 60 kecil kan, usianya beliau ini, yang mana 1 tahun yang lalu beliau masih sehat. Tetapi melihat dari kondisi kesehatannya, ini sebaiknya Pak Jokowi ini tidak terlalu lelah di dalam memikirkan isu-isu politik yang ada, apalagi bekerja keras begitu ya untuk mendukung PSI ya. Mau apa? Cuman saya juga melihat memang PSI ini nanti akan menjadi salah satu partai yang agak aneh begitu ya. Semua tenaga yang dimiliki Jokowi itu mungkin akan dicurahkan ke sana. Yang saya maksud dengan tenaga itu ya tenaga dengan tanda petik begitu ya. Nanti di belakangnya ada baret merah dan lain sebagainya akan kita buka lah insya Allah kalau ada kesempatan. Nah ini setelah ini coba lihat ya sekali lagi nih bagaimana Pak Jokowi itu sudah delay dalam speech-nya nih. Sehingga saat di Bali saya diminta untuk memberikan apa ya? Oke. Ini nggak di slow ini. Memberikan arahan. Ini coba hitung berapa detik ya? Mungkin 5-6 detik dan itu lama sekali untuk respons. Tentang kerja-kerja politik di PSI. Oke. Itu ada kaitannya dengan Pak Jokowi yang santer diberitakan akan jadi Dewan Pembina itu nggak? Ya ditanyakan aja ke PSI tentang itu. Ya. Oke, sebentar ya. Ini sampai sini itu berbicaranya relatif lancar ya. Dan Joe Biden pun demikian, itu tidak selamanya delay begitu enggak. Dalam beberapa kesempatan itu lancar, tetapi makin kesini makin parah, delaynya makin sering, yang mana kalau dalam beberapa kesempatan sampai tertukar kosakata begitu. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini ya, jadi relatif lancar nih. Bentuk dukungannya seperti apa? Ya itu kalau saya diminta untuk memberikan apa? Nah itu kita lihat ada leaning back yang saya kira tidak natural begitu. Kita ulangi sekali lagi ini. Ya itu kalau saya diminta untuk memberikan apa? Nah ada leaning back yang tidak natural. Saya bukan ahli, cuman saya merasakan demikian begitu ya. Kemudian kita lihat nih kepada bagian yang memang juga ada delay-nya. Ngajak-ngajak apa? Seperti saya sampaikan itu kehendak pribadi masing-masing, keinginan pribadi masing-masing. Dari para tokoh-tokoh yang hadir itu ada nggak sih Pak permintaan khusus atau apa gitu, permintaan khusus gitu dari yang datang gitu? Sudah. Emang itu sampai di-cut ya, sampai di-cut oleh Kompas itu sendiri. Oke. Sekali lagi ya, yang kita inginkan Pak Jokowi itu sehat-sehat saja supaya kalau pengadilan akhirat itu semuanya akan mengalami begitu. Cuman ini kan untuk pendidikan secara hukum adi ya, sunnatullah untuk pendidikan bangsa kita nih, supaya kita itu maju di dalam hukum yang tegak begitu. Meskipun bukan hukum syariat, tetapi kalau itu adalah kesepakatan kita. Nah, kemudian ya kalau tentang cara berjalannya Pak Jokowi silahkan lihat sendiri dan nanti simpulkan sendiri. Dan penyakit seperti ini itu obatnya sulit setahu saya begitu ya. Ini mumpung masih terdeteksi gejalanya sedari awal, yang mungkin keluarnya Pak Jokowi itu sudah mendeteksi juga dan mungkin sudah ada tindakan medis tetapi dirahasiakan begitu, karena kalau misalkan sampai tersebar ke publik ini juga akan menjadi isu yang besar lagi. Ya mudah-mudahan begitu ya, dengan prestasi atau prestasinya Pak Jokowi itu bisa mempertanggungjawabkan lah. Nah ini yang saya maksud, kemudian kita akan meneruskan kemungkinan Jokowi ini sebentar. Nah bermasalah di dalam WUS begitu ya, bermasalah di dalam WUS, dan ini sudah menjadi topik yang cukup hangat, belum panas,
masih hangat. Karena kalau mau panas itu kita harus melihat nanti beberapa orang yang seperti Roy Suryo begitu, yang mendedikasikan dirinya khusus untuk membahas satu isu partikular tertentu. Misalkan Roy Suryo itu kan terus saja di dalam di dalam ijazah tuh beberapa bulan atau bahkan tahun begitu ya kalau kita hitung dengan orang-orang di belakangnya. Nah, kita butuh orang-orang seperti Roy Suryo di dalam permasalahan yang lebih serius lagi. Dalam hal ini yaitu bagaimana Jokowi ini berpotensi merugikan negara, baik itu secara sengaja atau karena lalai begitu. Itu perlu didorong tuh. Mudah-mudahan ada ya pahlawan-pahlawan yang seperti Roy Suryo itu mengungkap bagaimana adanya, karena yang bekerja bukan hanya Jokowi seorang, di belakangnya banyak orang yang mana kalaupun Jokowi misalkan tidak bisa dihukum karena sakit, nantinya begitu setelah ada pengungkapan, orang-orang yang di belakangnya masih ada. Jangan sampai seperti Cendana itu. Kita lanjutkan dulu nih, ini bagaimana analisa terhadap wusnya zaman Pak Jokowi. Minta tanggung jawabnya dan sebagainya. Ya sama saja ini. Seperti begitu. Demikian Tasya. Siapa yang harus tanggung jawab Pak Antoni? Ya pertama adalah tentu saja mereka yang terlibat, kedua belah pihak ya, dari pihak Indonesia dan juga dari pihak dari China-nya kalau memang mereka benar-benar terlibat. Tetapi artinya bahwa di sini ada kickback dan sebagainya lah. Atau kalau memang itu tidak ada, memang ini adalah markup murni dari pihak Indonesia, ya ini berarti pihak Indonesia pejabatnya harus dituntut gitu. Oke. Nah, memang secara negara yang berdaulat harus keduanya ya, pihak China juga harus diusut. Meskipun nanti konsekuensinya bagaimana kita tidak tahu karena mereka lebih kuat dari kita sebagai suatu negara, China itu. Nah, setelah itu bagaimana caranya ya, restrukturisasi menurut saya ini sangat sulit gitu. Apakah bisa dipanjangkan waktunya? Sekarang masalahnya adalah kalau seandainya pun waktunya dipanjangkan, sekarang masalahnya kita tidak bisa membayar bunganya. Bunga tahun lalu itu kita itu kurang lebih hampir 2 triliun. Padahal pendapatan kita dari tiket saja, dari tiket ya keseluruhan itu kurang lebih hanya 1,5 triliun. Jadi dari tiket saja tidak bisa membiayai itu bunga gitu. Apapun kita mau ini tidak bisa gitu. Restrukturisasi kecuali ada pengurangan dari prinsipalnya dulu, dari pokok utangnya dulu. Oke. Kita tidak bisa bayar bunga, diperpanjang juga bukan opsi, tapi di sisi lain sekarang ini kondisinya kan memang ada masyarakat yang juga menggunakan fasilitas ini dan memang bergantung juga Pak Antoni. Jadi kira-kira di mana titik tengahnya atau realistisnya opsi-opsinya itu seperti apa? Oke, sebentar ya. Itu tadi yang disebutkan diantaranya restrukturisasi, kemudian nanti ada permasalahan atau opsi yang lain yaitu menambah jalur dan lain sebagainya. Ini hanya akan menjadikan beban negara bertambah, yang mana patut dicurigai ya, karena memang yang namanya penyelidikan itu kan dari kecurigaan dulu. Patut dicurigai bahwa Pak Jokowi ini sengaja ingin mengambil APBN dalam jangka waktu yang panjang begitu. Itu patut dicurigai karena memang celah untuk memeriksa ke sana itu ada dalam waktu yang panjang, meskipun beliau sudah turun, sudah lengser dari pemerintahan, tetapi ada saja APBN yang diambil begitu, dan jumlahnya itu fantastis kan, 2 triliun per tahun bunganya saja. Makanya ini bisa dilihat nanti apakah ini permasalahannya markup atau di belakangnya ini ada deal-dealan yang memang patut diduga sengaja untuk merugikan negara begitu, menguntungkan pihak pribadi atau korporasi yang di luar itu, yang mana dari bunganya saja 2 triliun per tahun kita tidak bisa membayar. Yang mana ini kalau misalkan diteruskan begitu, ini akan menjadi presiden tidak sehat di dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Bayangkan saja nanti kalau misalkan harga tiket yang mana seharusnya itu 600.000 per tiket, tetapi karena satu dan lain hal tidak bisa menjual sebanyak itu karena diperkirakan tidak akan ada orang yang naik, maka kemudian dijual 250.000 atau 300.000, maka hitung-hitungannya itu satu orang yang naik WUS itu seperti diberi BLT 300.000 per kali naik begitu. Itu kalau seminggu misalkan 2 kali 3 kali naik, berarti seminggu bisa dikatakan bolak-balik begitu ya, berarti 600.000 3 kali naik bolak-balik itu 1 minggu. Itu bisa dikasih berapa? 1.200.000. Bisa 5 juta menggaji pengguna WUS itu 1 hari. Ya meskipun nanti hitung-hitungannya ke sana akan lebih mengecil. Nanti kita akan bahas itu di dalam video selanjutnya ya, karena juga akan lama. Nah, itu yang saya maksud ya. Kalaupun memang ini dianggap proyek yang di belakangnya itu tidak ada permasalahan secara administratif atau tidak ada indikasi memperkaya satu kelompok atau satu orang tertentu begitu, tetap proyeknya sendiri bermasalah. Kita teruskan dulu nih. Ya, opsinya adalah yang tadi saya bilang bahwa kalau seandainya kita mau mengurangi, kalau China tidak bisa mengurangi,
prinsipalnya artinya haircut lah ya kasarnya begitu, ya berarti pemerintah kalau memang itu menerima ya berarti harus membayar pokoknya. Dan setidak-tidaknya menurut saya adalah suku bunga itu harus dikurangin karena nggak mungkin gitu. Dengan 2%, 3,4% itu tidak mungkin gitu, tidak bisa. Nah ini yang harus benar-benar dinegosiasikan dengan cermat. Padahal pada saat itu sudah diperingatkan juga bahwa ketika cost of run itu dikatakan 3,4%, sudah Luhut bilang bahwa kita akan negosiasikan, tapi akhirnya tidak bisa. Nah harusnya di situ kita tough menegosiasikan itu. Nah itu kenapa Luhut bilang nggak bisa kemudian masih diteruskan, yang mana akhirnya seperti sekarang ini masalahnya akan besar. Ini Luhut ini mumpung masih sehat juga begitu ya, lebih sehat dari Pak Jokowi saya lihat Pak Luhut ini. Itu harus ada penekanan spotlight sosial kepada Pak Luhut ini. Sekarang beliau itu seperti menghilang di belakang layar begitu ya, terlihat aman sekali, enak banget itu. Akhirnya kita kalah, artinya kita memang sangat lemah negosiasi dengan China ini. Oke, Pak Agus, negosiasi ulang itu masih memungkinkankah? Masihkah ada ruang untuk nego ulang? Oke sebentar, nah ini posisi China juga yang begitu kuat. Jadi ini sebetulnya proyek milik siapa begitu? Milik Indonesia atau milik China? Dalam pengertian yang punya inisiatif itu siapa? Inisiatornya itu siapa? Kalau inisiatornya itu Indonesia, pertanyaannya kemudian kenapa ini dipaksakan? Sudah tahu akan merugikan. Studi yang dilakukan demikian adanya itu merugikan banyak pihak dan dalam jangka waktu yang panjang, tapi kenapa kok masih dikerjakan? Berarti di situ ada apa? Ada kemungkinan menguntungkan beberapa pihak tuh. Kalau misalkan ini adalah posisinya posisi bargaining China yang memiliki andil di dalam menekan Indonesia supaya menjadikan proyek WUS ini supaya jadi sedirugikan apapun posisi kita itu harus menerima proyek itu. Pertanyaannya, siapa yang membiarkan China memiliki kekuatan masuk ke Indonesia begitu dengan leluasa itu? Siapa orangnya? Jadi ini dari dua belah pihak, dari manapun itu, investigasi harus dilakukan. Dan apakah ini akan keluar dari Pak Prabowo? Saya rasa belum untuk saat ini begitu ya. Pak Prabowo masih belum akan untuk masuk ke dalam ranah ini karena ini adalah ranah mencari musuh. Pak Prabowo belum bisa untuk sampai ke sana, belum sekuat itu beliau itu untuk berhadapan secara langsung dengan musuh-musuhnya, belum bisa. Ini harus keluar dari orang-orang yang di luar pemerintahan. Seperti Pak Roy Suryo dalam masalah ijazah Jokowi, minimalnya jadi narasi dulu begitu. Ini bayangkan ya, ijazah saja narasinya sudah bertahun-tahun sampai sekarang tidak ada kejelasan kok. Apalagi permasalahan seperti ini, kalau tidak dimulai dari sekarang narasinya itu akan keburu menguap begitu. Dan kalau menguap, ini adalah presiden yang buruk bagi beberapa generasi Indonesia ke depan. Menyedihkan akhirnya. Terserah dengan Cina ya. Jadi sekali lagi itu waktu dihitung tidak ada markup dengan Jepang dan sebagainya, itu 0,1%. Itu sudah dihitung dengan yang menghitung pun itu sekarang masih menjabat sebagai dirut salah satu BUMN. Jadi sudah jelas itu. Tapi ketika diambil lalu diberikan pada Cina itu dihitung ulang. Nah di situ banyak kesalahan pada waktu menghitung ulang menurut saya. Karena saya punya dua proposalnya gitu ya waktu itu. Nah jadi sekali lagi kalau mau itu ulang ya terserah Cina, dia mau tidak mengulangnya. Kalau mau itu ulang tentu ada banyak masalah yang tentu harus diselesaikan dan itu tidak mudah. Tadi kalau itu sudah masuk ke politiknya bagaimana? Kalau Cina minta Natuna misalnya, dia mau bangun pangkalan sebagai pengganti utang dia kepada Indonesia, kita mau gimana? Itu yang harus lebih dicermati. Nah itu. Bahkan yang saya lihat begitu sekarang, kalau tadi beliau mengatakan ini ada kemungkinan China itu akan kuat di dalam proses negosiasinya, tidak akan mau restrukturisasi atau misalkan menego bunga dan lain sebagainya. Saya rasa dari sikap Pak Prabowo sekarang begitu ya, entah ini official atau tidak, dari sikap Pak Prabowo yang ingin menambah jalur kereta WUS ini masih ada tekanan yang besar dari China itu. Begitu. Untuk apa? Untuk memperbesar bunga yang bisa diambil dari negara Indonesia. Untuk memperbesar itu, yang tahu 80-100 tahun ke depan tidak akan bisa dibayar. Ya, bagaimana? Ini permasalahannya kompleks loh, geopolitik itu ya. China itu pabrik pabrik otomotif sekarang sedang bagus, sedang besar. Mereka membutuhkan sumber daya alam yang melimpah begitu, dan salah satu yang limpahan sumber daya alamnya masih amat sangat banyak itu di Indonesia. Jadi kalau misalkan caranya seperti ini, itu pertanyaannya siapa yang pertama kali membuka pintu gerbang China memiliki kekuatan politik begitu besar di Indonesia begitu. Sampai Prabowo pun saya lihat sekarang itu masih belum bisa berbuat apa-apa dalam hal ini. Kalau memang nanti pada akhirnya negosiasi WUS ini malah menambah jalur, itu tambah sebuah kegilaan lagi. Karena memang yang menghitung
Ya kalau di apa namanya di cost overrun itu ya Cina kan bilang, nah lo butuh, ya udah mau nggak take it or leave it gitu. Nah itu. Oke, Pak Itu Agus. kalau memang China bilang lu kan butuh begitu. Kalau memang kebutuhannya dari kita. Coba kalau dilihat Pus, ini kebutuhannya bukan dari kita begitu. Bisa jadi begini masalahnya. Kita punya proyek nih, bagus. Lu harus ambil. Ya, kamu harus ambil. Kalau enggak, ada masalah di dalam perpolitikan kamu. Begitu. Kita buka apa permasalahan perpolitikan kamu, duhai Jokowi begitu. Bisa jadi seperti itu. Ya, China punya punya agen di kita, punya intelijen di kita, kemudian bermain sedemikian rupa sehingga memasukkan WUS itu ke dalam proyek nasional yang mana distrukturisasi sampai sedemikian rupa supaya kita tidak bisa membayar, kemudian nanti diperbesar lagi dengan trayek yang lebih panjang lagi. Ini masalah besar ya. Entah apa bagian dari anak cucu kita 20-30 tahun ke depan yang digembar-gemborkan Indonesia Emas itu. Tadi kalau Anda mengatakan ada kesalahan hitung pada saat beralih ke Cina, apakah kemudian kalau sekarang kita punya kesempatan untuk nego ulang dengan Cina, dasar kesalahan hitung itu cukup kuat untuk bisa dipaparkan? Enggak lah, kan udah dihitung, pengalaman saya melakukan perundingan itu sudah, ya tinggal bagaimana kita adu licik saja kan. Jadi kan kalau tadi dikatakan bahwa dari farebox, dari tiketnya nggak cukup. Dulu hitung-hitungan bodoh saya itu 1 juta Jakarta-Bandung. Tapi kan kalau 1 juta tidak ada yang naik. Sekarang saja kan sudah membunuh kereta Parahyangan. Jadi pendapatan kereta api dari Parahyangan sudah terpotong. 3 atau 5 perjalanan kayaknya dipotong. Supaya orang mau naik terus. Baik-baik saja. Terus karena dia dorong lagi sampai Surabaya. Mana? Ada nggak uangnya? Kalau itu pakai sampai Surabaya nanti kalimbal dengan jalan tol. Itu problem. Oke, baik. Terakhir ini pertanyaan untuk Pak. Sebentar ya. Itu juga permasalahan. Jadi WUS-nya ditaikkan, cost-nya tidak sampai. Yang sehat KAI malah jadi rusak begitu. Ini masalahnya kompleks loh ya. Harus ada pertanggungjawaban ini. Pak Agus dan juga Pak Manajemen tidak bisa menghilangkan korupsinya itu. Iya. Oke, baik. Kita kan tidak bisa bicara untuk masalah bagaimana penyelidikan terhadap kejanggalan yang terjadi. Tetapi ini saya maksud sebentar ya, coba. Pertanyaan untuk Pak Agus dan juga tidak bisa melanjutkan katanya. Kata hostnya nih. Iya. Oke, baik. Kita tidak bisa bicara untuk masalah bagaimana penyelidikan terhadap kejanggalan yang terjadi, tetapi kalau kemudian sekarang kita akan menutup diskusi ini, Pak itu Agus. Yang maksud dia kemarin saya bilang, khususnya mengatakan kita tidak bisa berbicara itu. Yang mungkin karena waktu atau memang karena ini bukan temanya dan lain sebagainya. Cuman saya sempat melihat ini isu hilang dulu begitu. Sampai sekarang ada beberapa yang masuk, algoritma sudah mulai membaca dan tema ini mulai di-up begitu. Nah, kita saksikanlah. Jadi begini ya. Ini penutup dari saya. Kalau penutup dari host itu silahkan lihat sendiri ke video aslinya. Jadi begini. Negara kita itu sudah jelas banyak sekali dirugikan secara kandungan mineral, secara kekayaan alam. Sedari dulu itu sudah bukan rahasia lah ya. Dari mulai emasnya, kekayaan buminya, minyaknya dan lain sebagainya. Dari dulu itu, dari zaman penjajahan sudah. Cuman begini, ada satu hal yang bisa kita upayakan, yaitu keadilan hukum. Itu yang bisa kita upayakan. Nah, jangan sampai Indonesia itu rugi dua-duanya begitu. Secara kekayaan alam ya dirugikan, secara keadilan hukum juga dirugikan. Tegakkan hukum, dari situlah baru kita bisa memiliki cita-cita yang besar sebagai sebuah bangsa. Karena tanpa tegaknya hukum, sebuah bangsa hanya akan menjadi hutan rimba saja. Demikian, Allahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati negara Indonesia dengan rahmat yang sangat besar, baik di dunia ataupun di akhirat bagi para penduduknya. Wallahu taala a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.